Marc Marquez disebut beri jalan ke Fabio Quartararo di MotoGP Malaysia 2022. Sang pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut tampaknya tak rela anak didik Valentino Rossi menjadi juara dunia. Francesco Bagnaia berhasil memenangkan balapan di sirkuit Sepang pada Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022. Kemenangan ini membuatnya selangkah lagi merebut gelar juara dunia MotoGP 2022, dengan seri terakhir akan dihelat di Valencia 2 pekan lagi. Gelar juaranya tertunda lantaran Fabio Quartararo sukses finish di urutan ketiga dan menjaga asa untuk menjadi juara. Dia melakukannya setelah terlempar ke urutan 12 dalam sesi kualifikasi. Namun, El Diablo, julukan Fabio Quartararo, memulai balapan di MotoGP Malaysia 2022 dengan baik hingga berada di urutan kelima pada lap-lap awal. Juara dunia 2021 tersebut menempel Marc Marquez selama beberapa saat sebelum melewati sang pembalap Repsol Honda dalam 2 kali kesempatan pada lap ketiga dan keempat. Marc Marquez terlihat melebar dalam kedua kesempatan tersebut, seakan membiarkan Fabio Quartararo untuk lewat menyusul Francesco Bagnaia yang berada di tempat kedua. Setelahnya, Marc Marquez pun tidak pernah melewati Fabio Quartararo. Fabio Quartararo berada di urutan keempat setelah melewati Marc Marquez. Namun berkat tak terduga datang ketiga pimpinan balapan, Jorge Martin, tergelincir dan tak bisa melanjutkan aksinya. Francesco Bagnaia menjadi yang terdepan, meski sempat dibalap oleh Enea Bastianini. Sang pembalap Ducati Lenovo berhasil kembali mengklaim posisi terdepan dan mempertahankannya hingga balapan usai. Keberhasilan Fabio Quartararo finish ketiga memperpanjang napasnya dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2022 hingga seri terakhir di Valencia. Meskipun peluangnya kecil, namun itu masih ada. Aksi Marc Marquez yang dibalap 2 kali dengan begitu mudah pun menjadi sorotan. Menurut warganet, The Baby Alien, julukan Marc Marquez, sengaja memberikan tempatnya kepada Fabio Quartararo mengingat Francesco Bagnaia adalah anak didik Valentino Rossi. Marc Marquez memang punya rivalitas mendalam kepada Valentino Rossi. Uniknya, Valentino Rossi sebenarnya merupakan idola Marc Marquez semasa kecil. Sementara itu setelah memetik hasil terbaik bersama RNF Racing dengan finish P12 di Grand Prix Malaysia, pembalap penguji pabrikan garpu tala itu tak bersantai diri. Alih-alih dia bakal kembali disibukkan terhadap program tes pramusim. Fokus utama adalah bagaimana Yamaha mengatasi kelemahan besar dalam hal kecepatan tertinggi. Sepanjang tahun ini, Quartararo beberapa kali harus mengakui keunggulan Ducati yang merajai daftar top speed. Tes Misano lalu telah memberi indikasi awal sebuah kemajuan dari paket Izer M1. Kendati demikian, Crutchlow mengakui skuad Iwata belum menemukan arah akhir atas pengembangan motor yang ingin dituju. Sejauh ini, 4 fase pengembangan mesin 2023 sudah diuji coba jelang bergulirnya balapan tahun depan. Dan karena itulah, private test di Jerez menjadi sangat penting dalam memutuskan arah pengembangan. Kami sudah melewati 4 tahapan pengujian mesin. Jadi ini terserah pada untuk memikirkan keputusannya, kata Crutchlow. Arahnya adalah, kami butuh lebih banyak tenaga dan kami membutuhkan lebih banyak top speed. Tapi saya rasa kami tidak perlu, kami perlu mengubah beberapa hal lain. Dan ini tidak bisa dilakukan dalam seminggu. Crutchlow menekankan, bahwa Yamaha sudah memiliki basis uji coba untuk dilanjutkan sepanjang tes pramusim resmi dimulai di Valencia bulan depan. Setelah itu, pabrikan akan menyusun rencana baru pada tes berikutnya. Kami harus bisa membangun motor yang bisa kami kendarai ketika bertarung dengan pembalap lain, tuturnya. Karena sekali lagi, seperti yang saya katakan sebelumnya, kami hanya bisa berkendara sendiri, baik itu mesin, sasis, daya cengkeram motor, tapi kemudian, kami, lambat di lurusan, sulit berkendara saat Anda bersama pembalap lain, sangat sulit. Yamaha Izer M1 2022 punya kelemahan untuk melaju kencang, terutama ketika berada dalam grup yang diisi beberapa pembalap. Contoh jelas saat Quartararo bisa mendapatkan udara bersih, begitu melepaskan diri dari Marc Marquez. Crutchlow sendiri merasakannya di Sepang, ketika bertarung melawan barisan pembalap rival dalam sebuah grup. Dia bahkan mencontohkan bagaimana Morbidelli kesulitan menemukan kecepatan dalam GP Malaysia.